Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di antara yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka sejak dahulu sampai sekarang, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap tersendiri yang berlainan dengan sikap-sikap kelompok-kelompok yang lainnya terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya wajib bagi orang yang beriman untuk mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Cinta kepada para sahabat merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada para sahabat merupakan agama kita. Sebagaimana Rasul SAW telah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah cinta kepada kaum al-ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum al-ansar. Demikian pula Rasul mengatakan, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghidhum illa munafikun. Kaum ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali adalah orang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka kecuali adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Kalau orang beriman saja secara umum wajib untuk kita cintai, sebagaimana Rasul mengatakan, awthaqural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena mereka cinta kepada Allah, karena mereka beriman kepada Allah. Apalagi para sahabat Rasul SAW yang mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang paling beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita adalah mencintai mereka. Hal ini pula yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasul SAW wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadihim. Kata beliau, kita mencintai para sahabat Rasul SAW, namun kita tidak boleh berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Dan tidak boleh kita berlepas diri dari mereka. Tidak boleh kita benci kepada mereka. Wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighil khair yadhkuruhum. Dan kita membenci orang yang membenci para sahabat. Dan kita membenci orang-orang yang mencela para sahabat Rasul SAW. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat, kata beliau, adalah agama, adalah keimanan, adalah kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sedang membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, kewajiban kita yang pertama terhadap para sahabat adalah mencintai mereka lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah, sikap orang yang beriman terhadap para sahabat Rasul SAW adalah memuji para sahabat Rasul SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak memuji para sahabat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih, maka demikian pula kita, kewajiban kita memuji, menyanjung para sahabat Rasul SAW, namun tidak boleh kita berlebihan sebagaimana yang dikatakan Imam Tahawi tadi, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Sekali lagi, kewajiban seorang mukmin mencintai para sahabat Rasulullah dan memuji para sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para sahabat Rasulullah SAW. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam
dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah. Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan surga bagi mereka. Demikian pula Allah berfirman dalam akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras kepada orang kafir dan lemah lembut, kasih sayang kepada orang yang beriman. Engkau melihat mereka rukuk, sujud, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Dzalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladahu fastawa ala suqi yu'jibu dzarra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud-sujud mereka. Itulah permisalan mereka di dalam kitab Taurat dan Injil, seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunasnya menguatkan tanaman tersebut, yu'jibu zurra, kemudian tanaman tersebut menakjubkan, membuat takjub yang menanamnya, dan liyaghidha bihimul kuffar, dan membuat orang-orang kafir murka kepada mereka. Dan Allah berjanji kepada mereka yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, ampunan dan pahala yang besar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW juga memuji para sahabat beliau, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW karena Allah dan Rasulnya telah memuji mereka dengan pujian yang luar biasa. Maka sekali lagi kewajiban kita memuji sebagaimana Allah dan Rasulnya memuji mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga di antara sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah mendoakan mereka, at-taradhi anhum, mengucapkan radhiyallahu anhum kepada para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab al-hadis, ketika mereka melewati nama-nama para sahabat, mereka taraddi anhum, mereka mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Demikian pula atarahum alaihim, kita mengucapkan rahimahumullah. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian kepada seorang pun dari orang beriman, sedangkan engkau adalah Raufur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah menjaga lisan dan hati terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Tidak hasad, tidak dengki, demikian pula tidak mencela para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr tadi, bahwasanya ciri orang yang beriman, mereka mendoakan atau berdoa kepada Allah agar hati mereka tidak ada kedengkian kepada orang yang beriman, terutama para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim al ashabir Rasul SAW. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah menjaga lisan dan hati terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadi lau anna ahadahum anfaqa misla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya.
Itulah keutamaan para sahabat. Oleh karena itulah tidak boleh kita mencela para sahabat ar-Rasul SAW. Demikian pula Rasul mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Jangan mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa'alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat, dan juga seluruh umat manusia. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, kalau kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban kita menjaga lisan terhadap para sahabat ar-Rasul SAW. Dan para ulama salaf, ulama al-sunnah wal jamaah sangat tegas, sangat keras terhadap mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Al-Imam Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan intaqasa ahadan min ashabi Rasul SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila Anda melihat ada seseorang mencela, mencaci maki salah satu dari sahabat Rasul SAW, maka ketahuilah orang itu adalah orang zindik, orang munafik. Li'anal Qur'an indana haqqun wal Rasul indana haqqun wa inna ma adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtul kitab wa sunnah wal jarhu bim aula wa hum zanadiqah. Kemudian kata Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah ta'ala, dan Al-Quran menurut kita adalah hak, dan Ar-Rasul adalah hak, dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Rasul SAW. Sesungguhnya mereka yang mencela para sahabat menginginkan untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah, dan merekalah yang layak untuk dicela, dan mereka yang mencela para sahabat adalah az-zanadiqah, para al-munafiqun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dilarang untuk kita mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang tertuang dalam kitab-kitab ulama salaf dalam akidah sejak dahulu kala sampai sekarang ini, yaitu kewajiban kita meniti jejak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Rasul SAW adalah manusia yang terbaik. Sahabat Rasul SAW telah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya SAW. Itu semuanya mengisyaratkan agar kita meniti jejak mereka, agar kita dalam beragama ini mengikuti ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam ayat-ayat tadi. Oleh karena itulah kewajiban kita dalam beragama ini mengikuti jejaknya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang telah disabdakan oleh Ar-Rasul sallallahu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan gigit erat dengan gigi geraham kalian. Demikian pula dalam hadis iftiraqul ummah, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, beliau menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Tidak akan mungkin orang itu bisa selamat di dunia maupun di akhirat kecuali dengan meniti jejak Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Demikian pula Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadau. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak akan mungkin orang itu mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, kecuali jalannya para sahabat Ar-Rasul SAW. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin ketika mentafsirkan tentang ihdinas siratal mustaqim, beliau mengatakan as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar radhiyallahu anhuma, dan jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Dan kata para ulama, para sahabat adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu. Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau memulai dalam
menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Ushul Sunnah, beliau mengatakan amma ba'du min usuli Ahlussunnati wal Jamaah, min usuli Ahlussunnah wal Jamaah atamasuk bima kana ali ashabu Rasulullah wal iktida'u bihim. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat dan mengikuti ajaran para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama salaf tentang kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan saya akhiri dengan ucapan emas seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'ashabi ashabi Rasul SAW. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, maka jadikanlah para sahabat sebagai suri toladan. Fa innahum abarru hadil ummati quluban, fa innahum abarru hadil ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqalluhum takallufan, dan tidak berlebihan dalam urusan agama. Wa ahsanuhum halan wa aqwamum hadyan, mereka adalah orang yang paling baik keadaannya dan yang paling lurus petunjuknya. Qauman ikhtarahumullah li sahbati nabiyhi wa iqamati dinihi, para sahabat adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Maka kenalilah jasa-jasa para sahabat dan ikutilah jalannya mereka, karena mereka alas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama para sahabat dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.